Halo, assalamualaikum Mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Mams dan teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, itu kegiatan aku di sore hari. Sekarang aku mau setrika baju-baju kerjanya Pak suami. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka gitu ya nyetrika baju. Mungkin sama dengan muda-muda di rumah gitu ya. Pekerjaan yang paling boring dan melelahkan itu adalah setrika baju. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya pernah juga aku lihat channelnya Mimi Aira. Nah mungkin kalian ada yang tahu ya channelnya Mimi Aira. Dia itu me time gitu ya, kalau setrika baju itu. Jadi kalau udah waktunya setrika baju, dia itu seneng gitu. Jadi bener-bener terbalik dengan dengan aku gitu ya. Kalau udah waktunya setrika baju, kayaknya tuh rasanya bete aja gitu, males gitu, mager. Tapi yang namanya sebagai seorang ibu atau seorang istri, ya pastinya kita harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga ya. Apalagi kalau nggak ada asisten rumah tangga di rumah. Oke, ini sudah selesai setrika bajunya. Memang yang aku setrika ini baju-baju kerja Pak suami aja kali ini. Soalnya aku tuh kalau nyetrika tuh nggak bisa nyetrika banyak-banyak ya. Jadi selalu aku cicil, makanya nggak pernah banyak. Dan untuk baju-baju kerja aja yang aku setrika, karena kalau baju-baju rumah itu kan cukup aku lipat dan simpan dalam lemari. Dan ini untuk setrikaannya aku selalu taruh di dusnya lagi. Juga kain alas setrikanya ini langsung aku lipat, dan ini aku langsung mau bawa ke kamar aku untuk ditaruh di bawah lemari. Nah sekarang lanjut aku menuju ke dapur. Ini aku mau buat cemilan sore hari ya teman-teman. Nah jadi aku mau buat makaroni skutel dengan bahan-bahan yang benar-benar seadanya di rumah. Nah jadi ini masih ada sisa makaroni itu setengah toples, dan itu aku masukkan ke panci semua untuk aku rebus. Nah jadi kan itu ukuran toples yang 500 gram, jadi ini paling makaroninya itu sekitar 250 gram. Nah itu juga aku masih punya sisa ayam yang udah digiling sedikit. Terus ini aku ambil dari freezer ayam bagian dada yang masih ada tulangnya gitu. Jadi ini aku mau pisahin antara si tulangnya dengan si dagingnya. Nanti mau aku cincang-cincang. Dan ini karena aku belum punya food processor ataupun chopper gitu ya, jadi aku nih cincang manual aja. Nah aku tuh paling suka buat makaroni skutel, karena selain anak aku tuh suka banget dengan makaroni skutel ini, juga adonannya tuh anti gagal gitu ya menurut aku. Jadi aku tuh terus terang aja nggak bisa gitu ya buat kue bolu ataupun roti gitu ya yang harus mengembang bagus bentuknya gitu. Aku tuh nggak bisa gitu ya. Nah kalau ini kan nggak perlu mengembang, nggak perlu takut bantat gitu ya. Jadi ini adonan menurut aku gampang dibuat dan anti gagal. Nah sambil nunggu makaroninya itu mengembang dan matang, lanjut aku iris-iris bawang bombay. Ini irisnya sih sesuai selera aja. Kalau aku sih agak kecil-kecil ya teman-teman. Untuk rebusan makaroninya, aku lebih suka makaroninya itu benar-benar matang atau lebih ke lembek gitu ya teksturnya, karena ini kan masakan sejenis pasta. Jadi menurut aku lebih berasa pasta kalau makaroninya itu agak sedikit hancur dan bersatu dengan bahan-bahan lainnya. Nah lanjut sekarang aku mau tumis bawang bombay dan ayam gilingnya. Nah ini aku tuh nggak pakai takaran ya teman-teman, jadi langsung aja brus aja gitu. Terserah kita aja, asal jangan keasinan gitu aja. Makanya aku nggak pernah pakai garam kecuali di rebusan makaroninya sedikit. Nah tadi aku udah tumis duluan bawang bombaynya, terus ini aku sekarang masukkan ayam gilingnya. Sementara si makaroninya itu masih terus aku rebus dengan api kecil. Dan jangan lupa rebusan makaroninya juga kita aduk-aduk dengan api kecil, itu supaya nggak lengket gitu di wajan atau di pancinya ya teman-teman. Karena pernah juga kejadian aku rebus makaroni nggak diaduk-aduk gitu, aku kelupaan, dan tahu-tahu itu bagian bawahnya itu gosong, jadi makaroninya itu kebuang banyak gitu ya, karena bagian yang gosongnya kan aku buang. Nah makaroni ini kan cepet banget nyerap air, jadi kalau kita ngerebus makaroni itu cepet banget habis surut gitu ya airnya. Apalagi kalau nggak pakai panci teflon, itu lebih sering diaduk-aduk ya teman-teman, karena kan lengket gitu ya. Nah rebusan makaroninya sekarang aku campur dengan tumisan bawang bombay dan ayam.
Terus ini aku siapin juga susu cair, parutan keju, dan telur ayam 2 butir. Nah ini sekarang aku masukkan susunya sebagian, kira-kira 1 gelas. Terus kita aduk-aduk lagi. Sebenarnya mau masukkan susunya sekalian juga nggak apa-apa sih, terserah kita aja enaknya bagaimana. Pokoknya nggak ada cara-cara tertentu untuk buat makaroni skutel ini. Nah terus itu aku masukkan telur 2 butir. Terus aku pakai bumbu-bumbu gitu ya, seperti lada bubuk sedikit, itu paling 1 sendok kecil. Terus juga aku pakai royco, itu paling 1,5 sendok kecil. Dan aku kasih juga terigu, kira-kira 2 atau 3 sendok. Terus aku masukin juga sisa dari susu cair yang tadi. Nah setelah itu diaduk-aduk lagi. Dan yang paling terakhir ini aku masukkan keju parut, tapi ini aku sisakan sedikit untuk taburan kalau mau dipanggang. Untuk kejunya ini tadi aku nggak nimbang gitu ya berapa banyak, soalnya tadi aku masukin semua yang ada di sisa yang ada di kulkas gitu ya. Mungkin tadi setengah kotak gitulah kejunya, atau kira-kira 100 graman gitu. Nah ini jadi semua bahan-bahannya sudah tercampur, lalu kita aduk-aduk sampai adonannya itu mengental ya teman-teman. Nah kalau sudah mengental seperti ini kita tinggal cek rasa, dan kalau rasanya sudah pas nanti kita tinggal pindahin ke aluminium foil untuk kita panggang. Dan ternyata ini rasanya itu udah pas banget, jadi nggak aku tambah-tambahin lagi. Terus ini aku angkat aja. Nggak berasa ini sudah menjelang maghrib ya teman-teman, jadi udah gelap gitu di luar. Jadi ini aku mau tutup aja jendelanya, karena kalau udah mulai gelap gini kelihatan dari luar, malu kan ya. Dan ini anakku udah nggak tahan dong ngambil adonan yang belum aku panggang. Jadi ini rasanya sebelum dipanggang pun sudah enak banget gitu ya teman-teman, rasanya tuh udah mantep gitu. Nah ini aku masukkan ke wadah aluminium foil. Sebenarnya sih bisa juga pakai wadah Pyrex ya, atau piring anti panas. Cuman kebetulan aku ini punya aluminium foil, ya udah aku pakai aja. Nah setelah itu aku taburin keju di atasnya. Tapi ini aku lupa ya teman-teman, sebenarnya sebelum ditaburin keju itu harusnya itu diolesi bumbu spaghetti gitu ya, supaya lebih mantep rasanya. Tapi kalau nggak punya bumbu spaghetti ya udah nggak apa-apa. Ini rasanya pun udah enak banget walaupun tanpa bumbu spaghetti. Nah jadi dengan bahan setengah kilo makaroni itu udah dapet 1 wajan penuh adonan si spaghetti skutel ini. Jadi udah leluasa banget untuk satu keluarga yang doyan makaroni skutel gitu ya. Dan ini untuk yang terakhir banget, aku taburin keju di atasnya sebelum dipanggang. Untuk suhu dan waktunya itu aku kira-kira aja. Jadi aku setting suhunya 225 derajat dan waktunya 30 menit. Nah sambil nunggu makaroninya mateng, lanjut aku mau beberes dapur dulu ya teman-teman. Yang pertama ini aku angkat-angkatin dulu peralatan dapur yang kotor untuk aku taruh di zinc. Terus juga aku taruh bahan-bahan yang udah nggak kepake, itu seperti susu dan bumbu spaghetti, itu aku taruh di kulkas. Nah seperti yang kalian lihat itu zinc cuci piring aku tuh penuh ya, karena memang zinc aku tuh kecil banget gitu ya, yang ukuran kecil. Jadi kalau ada cucian piring numpuk itu udah nggak muat gitu ya. Sekarang aku lanjut ke bagian kompor dulu, soalnya di sini kan area yang paling kotor gitu ya, jadi aku nggak betah. Makanya ini duluan aku bersihin. Dan ini aku nggak pakai celing atau cairan pembersih ya, karena sudah habis ternyata. Begitu aku lihat ya udah habis gitu ya. Jadi sementara ini aku nggak pakai dulu. Dan abaikan alas wadah minyak yang kelunturan cat ya teman-teman. Itu kelunturan dari bagian bawah si wadah minyak bekas itu pada waktu awal-awal aku pilox gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh nggak hilang gitu. Untuk bagian meja dapurnya juga tadi sudah aku lap-lap, dan untuk area sini juga udah aku sapu tipis-tipis. Tadi nggak aku videoin ya karena supaya cepet aja gitu ya. Dan ini aku mau cuci piring dulu.
Nah, ini makaroninya sudah matang, aku mau angkat dulu dari oven. Alhamdulillah ini nggak gosong, jadi tingkat kematangannya pas ya menurut aku. Warnanya juga cantik. Nah, ini sekarang aku mau icip-icip dulu. Yang pasti ini rasanya sudah enak ya teman-teman, karena tadi sebelum dipanggang kan udah cek rasa, jadi rasanya itu udah pas gitu ya. Dan ini rasanya itu bener-bener enak banget ya teman-teman. Teksturnya lembut, gurih, dan aromanya tuh harum banget. Kadang aku beli di abang-abang yang naik motor yang lewat depan rumah, itu satu cup kecil harganya 15 ribuan. Sedangkan kalau kita beli di resto itu harganya sekitar 20 sampai 25 ribuan. Satu cup kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau kita buat sendiri harganya relatif jauh lebih murah. Nah, ini penampakan dapur aku setelah aku selesai buat cemilan. Nah, ini cucian piringnya alhamdulillah sudah beres, tinggal nunggu kering dan aku taruh di tempatnya. Terus juga ini masakannya sudah selesai, tinggal ada sebagian yang masih dipanggangan gitu ya. Nah, ini masih separuh lagi yang masih dipanggang. Meja dapurnya juga sudah aku lap-lap, tuh udah kelihatan bersih. Dan untuk area kompornya juga tadi sudah aku bersihkan. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.